Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah tadi kita mendengarkan uraian yang jelas dari Pak Qurais Shihab, saatnya saya memberikan kesempatan pada Mbak atau Ibu ataupun Bapak-Bapak untuk bertanya. Silakan, siapa dulu? Ya, silakan langsung Mbak. Siapakah yang akan memberikan hak ketika kita ditangkap padahal kita tidak melakukannya dan kita sudah menjalani hukuman? Seperti terjadi kasus yang pada Rian seperti itu. Kan Rian yang membunuh ternyata pada waktu itu sudah dihukum orang lain. Nah, bagaimanakah dia mencari haknya, kepada siapa seperti itu? Agama mengajarkan bahwa hindarilah menjatuhkan sanksi hukum disebabkan karena adanya celah. Itu sebabnya agama merestui adanya pembela yang tugasnya bukan membela dengan membenarkan yang salah, tetapi membela, membantu hakim sehingga bisa menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, itu sebabnya agama menggarisbawahi, Sayyidina Umar bersabda, saya lebih senang keliru dengan tidak menjatuhkan hukuman kepada yang berhak dihukum daripada menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berhak menghukum. Orang yang tidak berhak dihukum. Oke. Nah, dalam kasus-kasus semacam ini itu dia bisa menuntut kepada yang menjatuhkan hukuman atau kepada lembaga. Dia harus diberikan ganti rugi untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jelas ya? Oke. Silakan pertanyaan berikutnya, siapa? Saya mau menanya terkait dengan dua ayat tadi. Yang pertama tentang pembunuhan. Saya ingin mengaitkan dengan fenomena sosial yang ada di Indonesia. Saya kira kalau ada pembunuhan secara langsung sudah jelas, tapi ini adalah fenomena sosial semacam kemiskinan, di mana kalau masyarakat kita yang kemiskinan, yang ekonominya rendah, kalau kita biarkan terus-menerus maka dia akan mati. Apakah orang yang membiarkan ini juga bisa mendapatkan hukuman atau semacamnya bila dia membiarkan? Bisakah fenomena ini dijelaskan sesuai ayat ini? Terima kasih. Iya, kita tidak menggunakan ayat ini untuk ke sana secara langsung, dalam arti bahwa dia dijatuhi hukuman juga karena membiarkannya. Karena ayat ini sebenarnya tidak berbicara tentang sanksi hukum kepada yang melakukan pembunuhan. Ayat ini hanya berbicara bahwa yang membunuh atau membunuh seseorang seperti membunuh, seakan-akan membunuh semua orang, yang memberi keselamatan kepada satu orang seakan-akan memberi keselamatan kepada semua orang. Di sini sanksi hukumnya tidak disebut, hanya dipersamakan, ya toh. Nah, dalam konteks saya ingin berkata begini, dalam konteks seorang yang mampu, lantas orang-orang yang dibawa wilayah kekuasaannya dalam dua tanda petik. Saya ambilkan satu contoh, seorang majikan